Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini saya mau sharing tentang mixer ini lagi ya. Jadi saya mau melihat bagaimana karakter dari equalizer ini, tone control ini ya kan, di sub channel dan equalizer di sini. Saya akan lihat bagaimana karakternya, bagaimana bentuk respon frekuensinya menggunakan aplikasi Smart Life 7 Smart 7. Oke. Jadi peralatan yang saya pakai dan pengkabelannya seperti ini ya. Seperti ini peralatan yang saya pakai dan pengkabelannya. Yang pertama sound card. Sound card saya pakai Behringer UMC 204 HD. Kalian bisa kalau mau ngetes juga kalian bisa pakai sound card lain bebas. Kabel ini kabel out air saya masukkan ke dalam in air atau in 2. Kemudian ini out L masuk ke dalam mixer sini ya. Kemudian main out ini saya masukkan ke dalam sini. Nah, jadi kayak gitu ya. Untuk kabelnya masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi yang pertama akan saya bahas dulu bagaimana sih bentuk dari karakter equalizer dulu ya. Yang pertama saya akan gaskan low. Low di sini bilangnya 80 Hz ya. Kita akan coba geserkan mentok kanan. Kita lihat bagaimana bentuknya. Kita mentokkan kanan. Nah, kayak gitu bentuknya ya. Kalau saya mentokkan kanan, modelnya kayak gitu. Fasenya juga berubah. Kalau saya standarkan lagi seperti ini. Kalau saya mentokkan kiri alias minus, bentuknya seperti ini. Di sini tertulis 15 dB. Coba kita cek apakah benar 15 dB. Oh ya, benar 15 dB. Ini katanya di 80 Hz. 80 Hz harusnya 80 Hz, nice gitulah ya. Nah, pokok karakter untuk tone control low-nya seperti ini. Nah, saya kembalikan lagi. Kemudian saya coba untuk karakter high-nya. Ini berarti ini low-nya ini low shelving ya. Low shelving, coba high-nya saya mentokkan kanan. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau high-nya tidak begitu tinggi ya. Ini mentok di 20 kilonya itu 10 dB-an. Ya, 11 dB lah kita anggap. Beda dengan low-nya itu bisa sampai 15 dB. Nah, ini saya mentokkan kanan semua ya. Jadi karakternya kayak gini. Ini bisa digeser gak ya? Oh, enggak bisa. Nah, ini untuk low-nya dia itu tinggi banget gain-nya sampai 15 dB, sedangkan high-nya cuma sampai 10 dB. Karakternya seperti ini ya. Tuh, saya turunkan. High-nya juga masih di 10 dB. Ini malah nggak sampai 10 ya. 10 nggak sih? Oh, minusnya malah nggak sampai. Untuk low-nya sama karakternya, antara plus dan minusnya sama karakternya. Untuk high minusnya lebih rendah daripada plusnya. Nah, kayak gitu. Nah, kemarin kan di video review fitur kan saya bilang sukanya ini ya. Kita bisa memilih frekuensi dari ini. Kita akan coba. Ini di mixer tertulis 250 untuk paling rata kiri dan 5K untuk rata kanan. Kita akan coba lihat apakah benar seperti itu. Kita coba naikkan gainnya ke plus 15. Nah, di sini saya paling rata kanan kan di mixer bilangnya 250 ya. Ternyata di sini yang tertulis di titik puncaknya saya ceknya ya, itu ada di 142. Nah, 142 Hz. Tuh, kok geser. Nah, sekitar ini 142 Hz ya untuk di rata kanannya. Kalau rata kiri di 140, padahal di sini tulisannya 250. Kalau saya rata kanan kan itu maksimal di titik 4,5. Nah, di sini tertulis 5 kilo. Sedangkan di sini kan yang tertulis 1 kilo itu ada di titik sini ya. Tertulis 1 kilo ada di titik sini. Nah, saya coba arahkan ke 1 kilo ya. Ternyata di sini dia itu tidak sampai 1 kilo, malah nyasar nih. Nah, nyasarnya di 300 malah. Di tulisan 1 kilo malah nyasar di 300. Nah, ya kan. Untuk mencari 1 kilo kita geser terus. Nah, sampai segini kan 1 kilo. Untuk 1 kilo dia itu berada di kita anggap jam-jaman aja ya. Kita ada di 2,5 kilo, itu malah ada di 1 kilonya. Nah,
ya. Jadi untuk tulisan ini tidak akurat, jadi it's okay, tapi ya kalian raba-raba sendiri. Untuk gambarannya seperti ini ya. Nah, untuk di tulisan 2,5 kilo itu berada di 1 kilo. Kalau kalian tulis di 1 kilonya pas, itu berada di 200-an lah, di 200-300-an itu. Nah, ada di 320. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau kalian pengen vokalnya ndak begitu ngeremeng gitu ya kan, ya kalian arahkan di 1K kemudian diminuskan kayak gini, kemudian bassnya ditambah, shoot, kemudian high-nya ditambah. Oh, enak ini karakter kayak gini, jos. Oke. Sudah kita membahas tentang ini untuk tone kontrolnya ya, untuk di channelnya. Kita akan coba bahas ini, graphic equalizer. Oke. Ini sekarang posisi off, kita lihat ya, kita lihat bentuk fasenya. Fasenya agak tinggi, lurus, turun ke bawah. Kita coba aktifkan ya, kita tekan. Nah, kalau kita tekan, fasenya sama, tapi kalian bisa lihat berada di magnitude-nya ini. Ini dia sedikit berubah. Kalau diaktifkan dia akan sedikit turun di bagian sini sama sini, turun ya. Turun, tapi nggak apa-apa, oke. Yang pertama saya naikkan untuk 63, nanti kita akan naikkan semua satu persatu ya. Yang pertama 63, saya coba naikkan mentok sampai ke 12 dB. Apakah benar 12 dB? Nah, kita coba cek, ternyata 14 dB. Ya, jadi beda tipis lah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya saya coba, jadi bentuknya kayak gini ya. Kalau kalian boosting di 63, ternyata dia itu enggak di 63, dia itu di 67 tuh, 67,4 ya frekuensinya. Kemudian yang kedua saya coba boosting di 160 kayak ini. Ya 160. Dia itu ada di berapa frekuensinya? Nah, ada di 212. Dia itu enggak sama persis dengan tulisannya jadi ya. Jadi agak geser dikit. Kemudian yang ketiga di 400 saya angkat, dia itu ada di 464. Nah, jadi tidak sesuai dengan tulisan gitu. Jadi ini adalah sebagai gambaran aja kalau kalian punya mixer kayak gini. Di sini 1K ternyata dia geser di 1,27K. Selanjutnya di 2,5K saya boosting, dia ternyata di 2,85. Geser dikit. Kemudian 6,3 saya boosting, dia ada di 6,6. Nah, 6, sekian gitulah ya, 6,7. Kemudian yang terakhir ada di 16K. Nah 16K ternyata ada di 17,4. Bagaimana karakternya kalau saya boosting semuanya, Mas? Bentuknya kayak gimana? Magnitude-nya dan fasenya. Nah, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kalian full mentokkan ke atas semua, bentuknya kayak gitu ya. Jadi tidak lurus kayak grafik equalizer yang 31 band, nah, jadi bentuknya kayak gitu ya. Misalnya saya turunkan gitu. Saya turunkan. Nah, jadi bentuknya kayak gitu. Tuh. Tuh ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau kalian mau flat ya gitu. Jadi kalau kalian memang ekstrim banget buat boostingnya, ya kalian harus tahu itu gambarnya kayak gini. Misalnya saya boosting semua ya, naikkan semua ke atas. Nah, full semua ke atas. Oke, full ya semua ke atas ya, sampai ini sampai nyala-nyala lebih besar tuh. Nah, hasilnya kayak gitu. Jadi enggak full lurus semuanya akan naik lurus gini, enggak. Ternyata dia itu ya naik turun. Ya karena bandwidth atau oktavnya ini memang kan fix ya, nggak bisa diatur. Coba kita bikin settingan vokal gitu ya. Ini diposting. Wow, tuh. Kalau kalian postingnya tipis-tipis gitu, hasilnya enak, bagus. Kalau kalian mentok kan, nah kayak gitu hasilnya. Nah, kalau kita bikin tipis-tipis misalnya nih ya kan, bisa bikin tipis. Misalnya kita sedang ada event dangdut gitu ya, kita putar musik dangdut yang agak gelar dikit gitu ya, kita naikkan di sini. Ini untuk subnya kita naikkan segini aja, nanti cepol kalau kenceng-kenceng. Untuk low-nya kita tambah ya kan, kita tambah tipis-tipis untuk low-nya. Kemudian di sini untuk 500 Hz kan itu di suara kendang ya, kita naikkan itu posting tuh. Wah, di 600 ini kalian di 400 ya kalian posting tuh suara kendang tuh. Kenceng banget.
Kemudian untuk vokalnya kalian naikkan tipis-tipis. Ini tambah lagi gendangnya. Wow. Vokalnya naikkan lagi tipis-tipis. Baru kemudian tweeternya diangkat. Serepet. Wow, udah kenceng banget ini suaranya. Nah, jadi bentuknya kayak gini nanti. Ini ya, bentuknya kayak gini. Apalagi ya kan? Setelah di EQ kita tambah equalizer dari tone controlnya. Wow, makin naik lagi. Kita coba tambah frekuensinya di middle-nya. Wah, jos. Oh, mantep banget tuh. Oh, kenceng tuh. Udah karu-karuan suaranya. Oke, jadi gitu aja ya. Ini semoga dapat gambaran ya dari pengujian saya ini. Mungkin ya kan hasil pengujian yang saya lakukan di sini di mixer ini dengan peralatan yang saya gunakan mungkin hasilnya berbeda dengan yang kalian lakukan di rumah gitu ya kan. Jadi semoga ini bisa menjadi sedikit gambaran ya buat kalian yang punya mixer seperti ini atau sejenisnya. Kira-kira karakternya seperti itu ya, seperti yang saya perlihatkan tadi kayak gitu. Kalau kalian punya alat ukur sendiri, kalian memang bisa melihat sendiri ya. Jadi ini hanya untuk gambaran aja. Hasil dari pengukuran saya ini mungkin tidak sama dengan hasil pengukuran kalian. Dan setiap sound system itu punya karakter sendiri-sendiri ya. Jadi tidak bisa disamakan. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya dislike saja. Jangan lupa subscribe channel Holistic dan K Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Dadah.